Hadapi dampak El Nino, petani Seram Utara disiapkan 59 unit irigasi pompa air. Menghadapi musim kemarau yang cukup panjang akibat dampak El Nino, pemerintah menyalurkan bantuan mesin pompa air untuk para petani di wilayah Seram Utara, Maluku Tengah. Seram Utara sendiri dikenal sebagai wilayah sentra produksi pertanian, mulai dari persawahan hingga tanaman hortikultura. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan menyalurkan 59 unit bantuan mesin pompa air sejak tahun 2024 hingga 2025, diharapkan dapat membantu para petani menghadapi musim kemarau panjang. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Maluku Tengah, Arsyad Slamet, Selasa 11 Agustus 2026. Dikatakan petani dapat memanfaatkan mesin tersebut, walau begitu Arsyad menyampaikan kekhawatirannya terhadap areal sumber air di cuaca saat ini. Kata Arsyad, 59 unit irigasi perpompaan dalam tahapan pengerjaan dan diharapkan agar kedepannya segera digunakan untuk mengatasi kekeringan lahan. Merespon dampak El Nino, Arsyad mengaku pihaknya telah menerima data BMKG di mana beberapa provinsi di Indonesia terdampak. Ada pula kasus kekeringan yang akan dialami beberapa wilayah termasuk Maluku Tengah. Dari kekeringan itu lanjutnya berdampak pada areal-areal pertanian, terutama di areal sentra produksi. Walau begitu, areal sentra produksi khusus padi sawah telah melalui masa panen. Ia mengungkapkan pihaknya telah menjadwalkan masa penanaman di akhir Agustus 2026, namun Dinas Tanaman Pangan terus memantau perkembangan kondisi cuaca saat ini. Diketahui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Dasarian 1 Agustus 2026 atau periode 1 sampai 10 Agustus 2026. Dalam peringatan tersebut, sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi mengalami kekeringan dengan tingkat risiko mulai dari waspada, siaga, hingga awas. Provinsi Maluku masuk kategori waspada. Daerah lainnya dalam kategori waspada yaitu Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Dengan kondisi itu, BMKG mengimbau masyarakat lebih hemat air. Diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kita juga di Maluku Tengah, dampak itu terjadi untuk kita di wilayah Maluku Tengah. Dari kekeringan itu kita dari mengakibatkan beberapa areal pertanian yang mengalami dampak tersebut, terutama di areal sentra produksi. Nah, cuman di areal sentra produksi ketika terjadi musim kekeringan, itu semua areal padinya sudah panen. Nah, sekarang di masih kekeringan ini, tapi kita sudah menjadwalkan untuk penanaman jadwal tanamnya di akhir bulan Agustus. Tapi kita lihat kondisi dulu, kondisi sekarang. Jadi dampak dari kekeringan untuk di Maluku Tengah tidak terlalu menampakkan karena pada saat terjadi kekeringan itu areal persawahan kita sudah mengalami di posisi panen. Nah, nanti kita akan rancang lagi untuk jadwal tanam berikutnya agar supaya petani kita tidak mendapat dampak dari kekeringan itu tersebut.